Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat-ayat surah Al-Waqiah yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan kemuliaan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya. Nah, innahu Al-Quranul Karim. Ya. Di sini para mufassir menyebutkan atau menafsirkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan penyelamat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la yamassuhu illa mutahharun, bahwasanya tidak boleh atau dia tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Nah, di sini secara tafsir umumnya menyebut ada beberapa pendapat bagaimana hukumnya dalam menyentuh Al-Quran tersebut. Ya. Apakah seorang itu harus Muslim atau tidak Muslim? Kemudian apakah Muslim tapi harus wudhu dulu? Ya, jadi kalau belum punya wudhu tidak boleh memegang Al-Quran. Ini kan menyebutkan Al-Quran yang bahasa Arab tersebut, ya, bukan yang tafsirnya, yang Al-Quran yang mushaf yang misalnya di pulang umroh diberi oleh pemerintah Arab Saudi, Qurannya hanya tulisan Arab saja, itu Al-Qurannya itu harus dipegang kalau punya wudhu saja. Ya, ada beberapa pendapat, misalnya pendapat Imam Syafi'i hanya boleh kalau dipegang dalam kondisi wudhu. Ya, tentunya ada beberapa pengecualian, tapi secara umum harus dalam kondisi wudhu. Atau juga ada yang menyebutkan bahkan harus yang mempunyai mandi wajib, ya. Jadi kalau belum mandi wajib tidak boleh membaca memegang Al-Quran, apalagi dalam hal ini membacanya. Nah, tentunya ada juga exception-nya di sini atau pengecualiannya, misalnya beberapa doa yang kita ucapkan juga kadang-kadang alhamdulillah itu kan dari Al-Quran juga, ya. Jadi ada beberapa pengecualian-pengecualiannya. Nah, ini tafsir secara umumnya lah yang masuk ila mutahharun. Nanti insya Allah kita akan membahas tafsir sufinya, ya. Kemudian di akhir bagian surah Al-Waqiah ini Allah SWT memberikan pertanyaan kepada kita, ya. Al-Quran yang merupakan penyelamat bagi kita di dunia dan di akhirat. Apakah ini, ya, hal yang engkau ingkari? Ya, itu salah satu ayatnya, is this statement that you demand? Ya, apakah ini ayat-ayat yang engkau ingkari? Ya, karena banyak pada saat zaman Nabi Muhammad menyampaikan risalah ini di Mekah dan tidak berubah sampai sekarang. Ada yang tidak menerima Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, dan juga kamu mengingkari rezeki yang telah diberikan kepadamu. Dan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini merupakan rezeki bagi kita, merupakan rezeki bagi kita. Karena sebagai penyelamat tadi, ya. Tapi orang ada yang tidak percaya. Bahkan ada nauzubillah min dzalik orang yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari kondisi tersebut, insya Allah. Ya. Nah, disitulah di sini Allah SWT pada akhir ayat ini memberikan retorika. Ya. Setelah apa yang kita rasakan, setelah yang kita bahas beberapa minggu lalu, di mana kita ini segala kepentingan hidup kita, kesejahteraan kita juga dijaga kelangsungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya kita diciptakan, kemudian dijaga kelangsungan hidupnya. Kemudian dengan Al-Quran ini, ya, sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Ya, tentunya Al-Quran di sini dan hadis Rasulullah SAW merupakan satu paket, ya, karena Al-Quran dari Allah, Rasulullah SAW menjalankan Al-Quran, dan kita belajar dari Rasulullah, karena ada hal yang bisa kita tangkap dari tulisan, ada juga hal-hal yang bisa ditangkap dari contoh, ya. Jadi Al-Quran dan hadis ini hadis Rasulullah SAW ini satu paket, ya. Oke. Kemudian di sini yang belum sampai sebelum kita masuk ke tafsir sufinya, ya, Rasulullah bertanya, apakah ini yang kamu tidak percaya, yang kalian ingkari?
apakah ini yang bahkan sampai kamu olok-olok ya, seperti pada zaman di zaman Rasulullah SAW di Mekah ada yang mengolok-olok Al-Quran, sekarang juga masih ada, bahkan masih banyak, makin banyak orang yang mengolok-olok Al-Quran, membakar Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan apakah kamu mengingkari rezeki yang kami berikan kepadamu? Rezeki kita diciptakan, rezeki kita, nikmat kita dijagakan semuanya, dan terutama dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat Islam. Nah, kemudian insya Allah bagaimana dengan tafsir sufinya ya tadi? Ya, tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa ini adalah Al-Quran yang penuh, yang mulia, ya. Dan sumpahnya adalah terbenamnya bintang, ya, karena kalau kita perhatikan pada saat bintang atau bulan terbenam itu tidak ada tanda-tandanya yang tersisa, hilang saja. Itu sangat mukjizat dari Allah. Dan sebetulnya secara akidah itu merupakan tanda-tanda keberadaan Allah. Ya, karena kalau ada barang atau ada ciptaan yang bisa hilang, ya, tanda-tandanya, maka kita akan sampai pada kesimpulan pada akhirnya bahwa ada sesuatu being, dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengadakan sesuatu dan tidak akan pernah hilang. Ya, karena kalau enggak kita bisa berputar-putar terus, ya. Nah, ini ciptakan oleh siapa? Ini ciptakan oleh siapa? Ada hilang-hilang. Pasti di ujungnya ada sesuatu, ada being yang menciptakannya. Nah, di sini tafsir sufinya menyebutkan dalam hal ini konteks ilmu tarikah, ilmu tasawuf. Ya. Disebutkan bahwasanya sudah membaca akidah, kemudian membaca kitab fikih, pada saat membaca ilmu tasawuf seolah-olah ya ilmu-ilmu yang sebelumnya kita pelajari itu seperti tertutup oleh ilmu tasawuf karena kita melihat hakikatnya, ya, demikian. Jadi orang-orang yang dapat mencapai level tasawuf tersebut bisa melihat hakikat sesuatu, ya, tidak hanya dari sisi akidah ataupun dari sisi syariahnya secara fikih. Nah, ini tentunya saya bilang tadi seolah-olah ya, jadi kita tidak mengingkari ilmu-ilmu hakikat dan syariah itu. Bahkan orang yang telah mencapai tasawuf pada saat kembali lagi untuk mempelajari akidah dan syariah akan merasakannya lebih make sense, ya. Insya Allah kita merupakan orang-orang yang demikian. Nah, kemudian Al-Quran tadi, ya, la yamassuhu illa mutahharun. Nah, secara harfiahnya atau secara tafsir umumnya tadi kita sudah bahas. Nah, secara tafsir sufinya tentunya di sini kadang-kadang atau para ulama mengkaitkannya dengan kebersihan hati. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, hati kita masih belum bersih, insya Allah kita tetap memperoleh pahala. Ya, satu memperoleh huruf berapa hasanah. Ya, nah, dari hadis Rasulullah. Tapi hasanahnya itu tidak diingkari. Semua kan, ya, kita akan semua mendapatkan hasanah. Tetapi kalau hati kita bersih, kita akan mendapatkan lebih dari hasanah tersebut. Ya, seolah hakikat tadi ilmu tasawuf, ilmu tarikah kita terbuka dalam melihat kejadian-kejadian dunia ini. Ya, jadi ada manfaatnya untuk membaca Al-Quran, walaupun hati kita belum bersih, tentunya kita juga masih banyak kotor sekali hati kita, ya, insya Allah ada manfaatnya dari membaca Al-Quran, huruf per huruf ada hasanahnya. Tapi kalau kita hatinya sudah makin bersih, insya Allah kita pun akan melihat hakikat kehidupan ini dari membaca Al-Quran. Ya, kalau kita melihat sesuatu di alam ini, kita seingat akan ayat Al-Quran. Oh, itu maksudnya. Kita melihat sesuatu di dalam diri kita, melihat sesuatu kejadian yang menimpa kita atau menimpa orang lain. Oh, itulah yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah diperlihatkan hakikatnya. Dan kita bisa belajar dari situ. Ya, itu maksudnya. Kemudian di sini disebutkan tadi, ya, bahwasanya disebutkan bahwasanya ada Al-Quran tadi diingkari, bahkan dipermainkan.
Dan dari sisi tasawuf juga kita merasakannya ya, dari sisi tafsir sufi. Seringkali kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sufi ini tidak terlalu dihargai ya, karena dianggap yang penting kita menjalankan syariah dan mempelajari akidahnya. Ya, nah itu tidak demikian. Kita dalam Islam, dalam hadis Jibril, kita harus mempelajari ketiga-tiganya, akidah, syariah, dan hakikah. Ya, hakikah being ilmu tasawuf tersebut. Ya, karena tiga dimensi Islam inilah yang akan membawa kita selamat ya di dunia dan akhirat. Ya, seperti Al-Quran tadi. Ya, karena Al-Quran mencakup ketiga ini. Al-Quran ada akidahnya, ada syariahnya, ada juga hakikahnya. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian kirim dari Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini yang benar hanya dari Allah, yang salah dari depan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.